Oke, lanjut lagi ya Sobat Citra. Iya, masih bersama Ibu Enda Retnawati yang hari ini akan membahas topik tentang pentingnya ANC terintegrasi dalam upaya deteksi dini resiko kehamilan dan penurunan AKI/AKB ya. Oke, Bu Endar, mungkin bisa dijelaskan untuk topik kita hari ini. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali kami dari Puskesmas Wonosobo 1 diberikan kesempatan untuk menyapa pendengar Bu. Iya, pendengar. Sobat Citra. Sobat Citra ya. Di hari ini. Jadi ini tanya tenaga kesehatan kalau nggak salah itu ya. Oke. Mungkin saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan saya Ibu Enda Retnawati, saya bidan di Puskesmas Wonosobo 1. Pada hari ini diberi kesempatan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan untuk judulnya itu kan pentingnya ANC terintegrasi sebagai upaya untuk deteksi dini resiko kehamilan dan penurunan AKI/AKB. Mungkin sebelum saya masuk ke ANC terintegrasi itu sendiri, mungkin saya sampaikan ada latar belakangnya kenapa ada program ini. Jadi ini memang khusus untuk ibu-ibu hamil. Jadi program ANC atau antenatal care atau bahasa Indonesianya itu pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan. Mungkin kalau ANC itu kan bahasa medis ya, antenatal care. Ya itu ada latar belakangnya Mas. Latar belakangnya itu di Indonesia ini memang angka kematian ibunya masih tinggi. Masih tinggi ya ternyata ya. Untuk Wonosobo sendiri juga sama ya Bu ya. Wonosobo ini tahun 2002 ada 12 kematian ibu. Ya. Mungkin saya jelaskan yang dimaksud kematian ibu itu adalah ibu yang meninggal karena proses dalam masa hamil, proses persalinan dan masa nifas. Jadi setelah bersalin sampai 42 hari. Itu yang dinamakan kategori dinamakan angka kematian ibu. Kemudian angka kematian bayi juga kita masih lumayan tinggi Secara ini di Wonosobo tahun 22 sampai hari ini sudah ada 79. 79 dalam berapa kurun waktu ini Bu? Januari sampai hari ini Ini cukup banyak juga ya Bu ya, bisa dibilang. Dan gitu setiap tahun selalu seperti itu. Kurang lebihnya lah ini kita berupaya untuk menurunkan baik kematian ibu maupun kematian bayi dengan deteksi resiko kehamilan secara awal seperti itu. Di antaranya dengan melalui ini ANC terintegrasi atau pemeriksaan kehamilan yang terintegrasi seperti itu. Oke, ini jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya Ibu ya, ini dianjurkan untuk melakukan ini ya ANC ya. Untuk ANC atau pemeriksaan kehamilan itu kan harus kan sejak ibu itu terlambat haid. Kalau seorang ibu tidak pasangan usia subur tidak KB kemudian kok telat kayak gitu, itu harus langsung memeriksakan kehamilannya. Dicurigai kan tetap arahnya ke sana, karena telat haid itu kan kalau tidak mau KB ya kita berpikirnya harusnya ini terjadi kehamilan seperti itu. Oke, Ibu, ini pada saat ANC terintegrasi ini nanti ibu hamil itu akan dapat apa aja sih gitu ketika melakukan ini? ANC itu tadi ini mungkin saya jelaskan dulu Mas. Apa itu ANC terintegrasi? Itu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil serta terpadu dengan program lain. Nah ini integrasi itu program lain. Kalau ANC atau pemeriksaan kehamilan kan sudah ada paket ya standarnya. Itu ya diperiksa tensi, berat badan dan sebagainya. Tapi ini lebih diintegrasikan dengan program lain yang bisa mendeteksi adanya misalkan komplikasi atau karena penyakit lain seperti itu. Nah ini tujuannya sendiri adalah memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, melahirkan bayi yang sehat. Ini adalah tujuan dari antenatal terintegrasi. Nah ini untuk standarnya tadi kan ditanyakan Mas ya. Apa saja sih ANC terintegrasi itu? Lah ini untuk standar pelayanan antenatal atau pemeriksaan kehamilan itu dikenal dengan 10T Pak.
Iya, 10T. Nah, 10T. Yaitu timbang badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah atau tensi nggih. Kemudian nilai status gizi dengan mengukur lila, lingkar lengan kiri atas, kemudian ukur tinggi fundus uteri. Jadi kalau memeriksa kehamilan kan perutnya diukur itu dengan metlin. Metlin yang untuk jahitan itu. Nah, itu namanya ukur tinggi fundus uteri. Kemudian menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Presentasi itu letak. Jadi letaknya itu bisa memanjang atau melintang seperti itu. Kemudian denyut jantung janin itu nggih jelas, kalau ada denyut jantung janin berarti bayinya sehat, artinya sudah ada denyut jantung janin, sudah ada kehidupan di dalam perut ibu. Iya, begitu ya Mbak Indah. Jadi intinya nih ANS ini memeriksakan kehamilan ketika sudah ada tanda-tanda kehamilan gitu ya Bu ya. Dari awal sampai nanti 9 bulan gitu 9 atau bagaimana? Bulan. Iya, itu ya. Sampai 9 bulan itu minimal, kalau sekarang 6 kali. 6 kali. 6 kali. 2 kali di trimester jadi kalau ada istilah trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Jadi ini Riki itu masih ini membayangkan gitu loh. Belum ada bayangan. Belum ada bayangan seperti apa ya? Iya, soalnya ada istilah trimester berapa gitu kan Riki masih kurang tahu gitu ya. Jadi mungkin Sobat Ista juga di Wonosobo dan di mana-mana yang mungkin sedang mendengarkan gitu ya Bu ya. Terutama nih untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau mungkin akan gitu ya Bu ya. Ini bisa sekali bermanfaat sekali untuk informasi yang seperti ini ya Bu ya. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan Ibu ya. Ini biasanya dilakukan di mana Bu untuk pemeriksaan ini? Pemeriksaan bisa di semua fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu bisa pemerintah, bisa swasta. Pemerintah itu bisa puskesmas, bisa rumah sakit seperti kalau swasta ada bidan praktek swasta, kemudian ada dokter praktek swasta yang obstetri ginekologi ya, bisa di rumah sakit swasta juga seperti itu. Kalau di pemerintah bisa puskesmas dan jaringannya. Puskesmas dan jaringannya. Ya, jaringannya itu kan sampai ke desa, sampai ke posyandu. Oh, posyandu ini juga termasuk bisa ya Bu ya? Bisa, untuk itu ya? Tapi untuk yang istilahnya yang ringan-ringan ya, maksudnya nanti kalau ada sesuatu mestinya dirujuk ke puskesmas seperti itu. Jadi untuk yang di posyandu dilakukan sederhana dalam arti 10T ini. Paling enggak ketika kita ke posyandu itu bisa tahu gitu ya Bu ya, ini ada masalah enggak sih? Kalau misalnya ada ya langsung dirujuk ke puskesmas. Kalau puskesmas nanti ada masalah lagi dirujuk ke mana rumah kayak sakit, gitu ya, berjenjang seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Citra, sangat penting sekali. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan Bu ya, ini seberapa penting sih Bu untuk ibu hamil itu melakukan pemeriksaan kehamilan itu? Untuk seberapa penting ini sangat penting ya. Penting, karena ini menentukan kesehatan janin, ibu dan janinnya. Harus diperiksa karena dengan pemeriksaan itu bisa disimpulkan ini hasil pemeriksaan itu normal apa tidak. Seorang ibu ini bisa menjalani dengan sehat atau tidak sampai akhir kehamilan, kan seperti itu. Tadi dikembalikan lagi, adanya angka kematian itu kan mestinya ibu-ibu yang meninggal itu pasti ada komplikasi baik dalam masa kehamilan maupun sewaktu dia bersalin atau nifas, kan seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan ini kan penting untuk memastikan kesehatan dan juga itu deteksi resiko. Nah, ibu ini resiko enggak? Contohnya, kalau ibu itu hamil kok tensinya lebih dari 140. Nah, itu kategori sudah hipertensi kan. Nah, itu. Nah, ini kan kita sudah bisa memprediksi, kalau ibu hamil dengan hipertensi itu harusnya dirawat lah, istilahnya dikelola, diawasi lebih seperti itu. Kemudian dikonsultasikan dengan dokter bagaimana pengelolaan agar nantinya ya kalau sudah terlanjur hamil kan mau gimana lagi kan. Kalau belum, ibu-ibu dengan hipertensi lebih baik tidak hamil kan seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur ya kita mengelolanya seperti apa. Ada penanganan tersendiri gitu ya Bu ya. Jadi jangan lebih parah lah istilahnya. Kita kendalikan sehingga nanti
bersalinnya juga kemungkinan dengan resiko-resiko itu juga tidak bisa di puskesmas kan, harusnya ditangani dokter ahli, seperti itu. Oke, jadi itulah pentingnya pemeriksaan kehamilan Bu. Jadi nanti bisa tahu nih ada hipertensi atau enggak, atau mungkin itu juga nanti kan bisa dihitung ya Bu ya, hipertensinya berapa, bagaimana gitu nanti bisa ya Bu ya, seperti itu ya. Bisa. Oke, nanti kita lanjut lagi Bu. Jadi jangan kemana-mana untuk Sobat Citra, kita rehat dulu, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Masih bersama Riki Wibisana dan Ibu Endah Retnawati. Tetap stay tune. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja Kak. Mikirin apa sih? Mantan ya? Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh Dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP, tapi lupa nih untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh itu, adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak Kak. Jadi untuk kewajiban pajaknya itu, pertama bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adeknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana Dek? Kan adek kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya Dek, berkat adek kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong. Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu. Kok permen? Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Pastikan Milton saja, teman sejati Anda. Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar. Tahu aja lo. Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana? Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek. Dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Hari gini masih pakai internet provider abal-abal. Emang kamu gak takut mati tiba-tiba gitu? Pakai IndiHome aja, udah legal dan murah lagi. Sesuai sama kantongmu. Ada promo Jitu nih buat kamu. Kamu bisa dapetin diskon biaya pemasangan 70%. Jadi cuma bayar 150.000 udah bisa pasang internet lah. Nah, buat bulanannya cuma 200 ribuan aja dengan kecepatan internet up to 40 Mbps. Dijamin harga gak bakal naik. Karena IndiHome untuk rakyat Indonesia, untungnya balik lagi ke rakyat Indonesia dong. Yuk buruan hubungi Plaza Telkom terdekat atau Salesforce Telkom. Pak Bejo, wah belum ada 2 bulan sudah bikin usaha baru lagi. Iya nih Pak, sejak kenal BPRAM, usaha saya makin maju. BPRAM yang sering mengadakan promo bunga murah itu kan Pak? Betul Pak. Kebetulan sekali, saya mau nambah modal usaha. Dapatkan kredit istimewa dengan bunga murah, administrasi ringan, proses cepat, syarat mudah. Segera datang dan buktikan di BPRAM. Kesempatan terbatas. Kantor pusat Jalan Maijen Bambang Sugeng A6 Magelang. Telepon 364477. Cabang Wonosobo, Jalan Angkatan 45 Wonosobo, nomor 12. Telepon 323155. BPR Arta Mertayudan, New Armada Group, mitra usaha saling menguntungkan. Mak,
Mak Ono apa to Pak ngundang seru temen? Iki lho Mak, informasi apik seka Perumda Air Minum Tirta Aji terkait Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun iki. Perumda Air Minum Tirta Aji nggawe program ledeng bersubsidi nggo milu meriahna kemerdekaan RI Mak. Oh apa Pak? Gini maer temen. Syaratnya apa wae Pak? Syaratnya gampang, mung nyiapna fotokopi KTP, materi 10.000 selembar, ngisi formulir sing wis disediakna, terus mbayar uang muka 50.000 tok. Bayarnya piro Pak? Murah Mak, mung 600.000 nggo panjang pipa 15 meter. Program iki kanggo masyarakat sing rumah tangga sederhana dan dihuni listrike ora bonjol saka 1.300 VA. Dini murah temen Pak. Zaman apa-apa larang kayak ini. Lombok we larang. Kan 600.000 wis bisa pasang ledeng. Lah pendaftarannya kapan Pak? Pendaftarnya mulai 1 Agustus 2022. Promone mung berlaku 3 sasi tok. Dan terbatas Mak, munggu wong 1.500 tok sak Wonosobo. Oh Pak, tak itak-iduk nyiapke persyaratannya. Kudu satset Mak, soalnya sak Wonosobo mung wehna wong 1.500 tok. Aja ngasih terlambat ngasih rauman kok. Maer jah, kan juk dhewek iso gampang akses banyu resik dan aman. Soale banyu resik karo aman kuwi sik mengandung klorin atau kaporit saka Perumda Pak. Halo Mitra Aji. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-77, Perumda Air Minum Tirta Aji ikut memeriahkan dengan mengadakan program ledeng bersubsidi untuk masyarakat dengan rumah tangga sederhana yang dihuni dan listriknya di bawah 1.300 VA. Syaratnya hanya mengisi formulir fotokopi KTP, materai 10.000 dan uang muka Rp50.000. Pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus 2022 sampai dengan 3 bulan ke depan. Ayo segera daftarkan karena kuotanya terbatas hanya 1.500 SR saja dengan biaya Rp600.000 dengan panjang pipa 15 meter. Segera gunakan air bersih dan aman yang mengandung klorin atau kaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo untuk melawan COVID-19. 98.8 Citra FM Wonosobo. Rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu, seperti gaunmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Rasakan sunyi mencekam, hati pun
gaunmu kekasih, begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Seperti gaunmu kekasih, begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini, hati ini. Sayang, hati ini. Sayang, hati ini. Dari Jalan Pasukan Ngelawe 98.8 Citra FM. Wonospo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana dan juga masih bersama Ibu Enda Retnawati, ahli media kebidanan ya. Oke, dia tentunya kita masih membahas tentang ANC ya. Ini pemeriksaan kehamilan Sobat Citra, di mana tadi udah dijelaskan sama Ibu Endar gitu ya, bahwa pemeriksaan ANC atau antenatal care ini merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Jadi memang harus ada upaya seperti itu ya Bu Endar ya. Iya, betul. Iya, jadi nggak hanya hamil langsung udah gitu ya, tapi ada ini ya tahap-tahapan gitu ya. Dan tentunya kita masih membahas ANC terintegrasi, di mana ini akan dijelaskan kembali sama Ibu Enda tentang terintegrasinya itu bagaimana. Monggo Ibu. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk integrasi dari ANC itu ya, pemeriksaan kehamilan tadi udah saya jelaskan untuk standarnya. Standarnya kan 10T, timbang berat badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi, ukur tinggi fundus uteri, tentukan letak atau presentasi, screening status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, kemudian tes labo sederhana, tata laksana kasus, dan temu bicara atau konseling. Seperti itu yang standar. Kemudian integrasinya itu bisa terintegrasi dengan maternal neonatal tetanus elimination ya, namanya itu untuk imunisasi tetanus. Untuk mencegah tetanus. Kemudian antisipasi defisiensi gizi dalam kehamilan, artinya diintegrasikan dengan pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB itu hemoglobin ya, pemeriksaan darah. Nanti kalau ada anemia harus dikelola. Anemia itu karena anemia ini bisa menyebabkan tidak sehatnya kan. Orang yang nggak hamil kena anemia saja kan lemah, letih, lesu kayak itu, nggak ada tenaga kan. Apalagi kalau hamil itu akan mempengaruhi janinnya. Karena oksigennya kan berkurang kan, karena hemoglobin kan namanya hemoglobin kan oksigen yang mengangkut darah ya. Kalau darah merah ya itu. Ya, kalau kekurangan kan nanti ada ini ya resikonya malah bisa terjadi perdarahan pada waktu ini bersalin. Dengan turun kan malah kontraksinya kurang bagus dan sebagainya, nanti malah bisa terjadi pendarahan ya, seperti itu. Kemudian ada pencegahan malaria, pencegahan penularan HIV. Ini. Kemudian pencegahan pengobatan ISK atau infeksi saluran kencing atau IMS, infeksi menular seksual dalam kehamilan. Kemudian untuk eliminasi sifilis kongenital yang penyakit menular seksual ya, yang jenisnya sifilis ini kalau terdeteksi kan harus ditangani, jangan sampai nanti bayinya, kebanyakan kalau yang kena sifilis kan terjadi kecacatan kan seperti itu. Itu berpengaruh ke bayinya gitu ya Bu? Iya jelas, kalau orang hamil menderita penyakit, iya karena apa? Karena kan bayi itu kan tergantung ibunya, ya segala sesuatu kan dihubungkan dengan itu plasenta ya namanya.
di kehamilan kan ada plasenta ya. Plasenta itu tempat pertukaran oksigen, makanan dan sebagainya dari ibu ke bayinya. Kalau ibunya ini nggak sehat ya otomatis itu nggak sehat juga ya ibu ya. Penularannya lewat itu interplasenta. Kemudian ada lagi penata laksana TBC, TBC waktu hamil kan juga bisa terjadi. Yang batuk-batuk itu tuberkulosis, itu kan juga harus ditangani. Kemudian ada pencegahan penularan hepatitis dari ibu ke anak. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa itu juga ada karena ibu hamil itu kan terjadi perubahan perubahan di tubuhnya sehingga harus dikelola. Kalau tidak siap nanti bisa terganggu juga depresi dan sebagainya lah. Ini harus dikelola seperti makanya itu. Makanya ini di ANC juga pemeriksaan ibu kehamilan juga ini ada pemeriksaan tentang ini ya Bu ya, kesehatan mental juga gitu ya. Iya, di screening juga kalau misalkan ada kira-kira kok ini kayaknya nggak biasa nih seperti itu harus dikelola, jangan sampai karena membahayakan kan misalkan ada terganggu jiwanya kan misalkan psikologisnya lah jangan jiwanya itu kan juga bisa mengancam keselamatan janinnya nanti cuek gizinya tidak diperhatikan diabaikan dan sebagainya nanti dampaknya juga ke bayinya. Ke bayi ini yang paling ditakuti gitu ya Bu. Soalnya kan kematian bayi juga tadi disebutkan sama Bu Indra juga termasuk masih besar ya di Indonesia ya. Masih besar se Asia Tenggara ya mungkin masih paling tinggi di Indonesia. Karena penduduknya juga banyak ya Bu ya. Dibandingkan dengan negara lain juga ya mungkin seperti itu. Kan juga demografinya ya. Nah ini menurut Ibu Endar nih apa sih Bu yang menyebabkan tingkat ibu hamil meninggal atau bahkan bayinya meninggal tuh apa sih Bu sebenarnya? Apakah kurangnya pemeriksaan tadi yang kita bahas tentang pemeriksaan kehamilan atau bagaimana Ibu ini? Ya, makanya ada program ini ya untuk deteksi resiko. Itu kan rata-rata memang tidak terdeteksi. Bisa. Jadi ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, Mas. Penyebab langsung kematian ibu bersalin, ibu hamil itu bisa langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu ini yang langsung dari kehamilannya itu sendiri, misalkan perdarahan. Perdarahan setelah perdarahan pada kehamilan ataupun pas bersalin terus terjadi perdarahan tidak tertolong itu terus ada eklamsia atau keracunan kehamilan, infeksi, kemudian abortus seperti itu itu yang langsung. Ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu dikenal dengan 4 terlalu. 4 terlalu. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering itu terlalu muda itu hamil misalkan di bawah 20 tahun di usia yang masih muda banget gitu ya Bu ya. Itu kan belum matang organ-organnya ya. Kemudian terlalu tua itu kalau secara teori lebih dari 35 tahun misalkan. Lebih dari 35 tahun. Ya, masih hamil ini masih banyak loh di Wonosobo. Bahkan Covid ini malah kehamilan meningkat ya. Itu terlalu sering ya Bu ya. Dan terlalu tua ada usia 40 dan sebagainya masih banyak juga pengen seperti itu. Lah ini sebetulnya secara teori ini ya sebenarnya banyak ya Bu ya yang ini ya Bu ya ketidaktahuan ibu hamil untuk memeriksakan ini juga termasuk salah satu yang menyebabkan itu ya Bu ya. Iya, jadi mungkin kalau anak pertama mungkin masih perhatian ini kenapa kalau sudah anak ketiga keempat mungkin sudah biasa. Hamil ya seperti itu padahal semakin tua semakin banyak kan resikonya malah semakin tinggi ya. Tinggi sebetulnya. Jadi tidak bisa terus sudah biasa hamil udah ping 4 biasa aja. Tetap harus diperiksakan dong ya Bu ya, harus rutin ya Bu ya. Dan kondisinya kan akan berbeda-beda. Gitu. Secara teori kalau semakin tua kan secara teori penurunan fungsi-fungsi tubuh juga sudah beda kan. Harus lebih juga. Ya kadang sok gampang kayak gitu ya Bu ya. Mungkin sebagian. Tapi sekarang sudah ini kok sudah image-nya sudah berbeda. Jadi kebutuhan kesehatan kalau khususnya di Kecamatan Wonosobo karena kan tahu ya Kecamatan Wonosobo ini sudah bagus lah. Hanya 1-2 yang mungkin masih ada sih memeriksakan misalkan sudah 8 bulan, 7 bulan itu ada tapi enggak banyak lah. Tapi sekarang sudah bagus, aksesnya sudah bagus karena aksesnya kan udah mudah ya. Di tiap desa ada PKD, ada bidan desa seperti itu. Terus
Ya kerja keras juga dari tenaga kesehatan untuk ngoyak-oyak. Langsung turun ke ini ya Bu ya, ke masyarakat gitu ya, untuk melakukan mungkin sosialisasi dan sebagainya gitu ya. Iya, pentingnya kehamilan itu sampai ke desa, sampai dioyak-oyak. Kan kita punya ini Mas, punya bidan desa di semua wilayah. Ya, jadi semua kelurahan tuh punya bidan desa. Lah itu tugasnya ya memastikan kehamilan, memastikan ibu hamil, ibu bersalin utamanya ya, selain petugas yang lain nggih. Utamanya kalau bidan kan tugasnya untuk KIA, kesehatan ibu dan anak nggih. Jadi memastikan ibu hamil, bersalin dan nifas itu sehat nggih. Jadi gini, ini di perkotaan saya sampaikan, jadi setiap kelurahan itu ada bidan desa yang bertanggung jawab. Jadi artinya kalau di kota mungkin bisa periksa kemana-mana, bolehlah monggo. Cuman secara kewilayahan itu harusnya harusnya bidan desa itu tahu di sini ada ibu hamil, meskipun periksanya misalkan di rumah sakit, di dokter obgyn, tapi bidan desa itu harus tahu, oh ini baik-baik saja atau ini komplikasi, itu harus. Karena ada sesuatu nanti bidan desa yang doyak-oyak Bu. Malah dia yang doyak-oyak nggak periksa, nggak apa-apa bidan desa. Jadi misalkan gini, sudah periksa misalkan di dokter misalkan ini resiko dan sebagainya, sudah di feedbackkan di feedbackkan ya ke puskesmas, kita feedbackkan ke bidan desa untuk memantau. Jadi kan mungkin masyarakat, oh saya sudah periksa nih ke dokter, nggak perlu nih ke bidan gitu kan. Ke bidan yang wilayah itu salah ya? Nggak salah, karena pemantauan itu justru ke bidannya. Jadi nanti kalau ada sesuatu konsultasi itu malah bidannya misalkan dengan dokternya, ini seperti itu. Kan nggak mungkin dokter itu langsung ya dokter di rumah sakit ya, misalkan dokter obgyn mantau langsung perorangan kan nggak mungkin. Ya. Makanya jadi ini ada bidan desa. Ada bidan desa itu penting sekali ya Bu ya. Iya. Jadi biasanya kalau di puskesmas satu ini bidan desa itu apa saja yang dilakukan Bu untuk memeriksa mungkin di desa-desa gitu? Iya. Bidan desa itu kompleks sekali ya, tugasnya banyak sekali, memastikan tadi kesehatan ibu dan anak ya, yang utama, tupoksinya, tugas pokok ya. Dan fungsinya itu yang utama. Jadi dia harus punya datanya, data ibu hamil semua, kemudian memastikan semua ibu hamil itu bagaimana status kesehatannya, status kehamilannya, dia baik-baik saja, normal atau ada yang ada yang resiko. Itu semua harus dipantau oleh bidan desa sampai nanti bersalin, sampai melahirkan, semua dipantau gitu loh, secara kewilayahan. Secara kewilayahan ya. Iya. Oke Bu, ini kan Riki dulu juga pernah dengar tentang itu ya, pemeriksaan TORCH gitu. Itu termasuk dalam pemeriksaan kehamilan atau ANC nggak sih Bu ini? Kalau TORCH itu kan untuk tokso ya. Tokso ya. Ini sih enggak, untuk itu di luar. Di luar itu ya. Di luar itu. Itu kalau tokso itu kan misalkan ada riwayat ibu hamil, toksoplasma itu ya Bu ya, kayak rubella itu ya. Itu sudah ditangani oleh dokter. Oh, itu berarti udah tinggi ya itu yang kita taunya misalkan ada riwayat ini ibu hamil kok abortus terus seperti itu sampai 3 kali 4 kali, kenapa? Ya kita kelola juga, kita rujuk ke rumah sakit, mungkin di rumah sakit dengan dokter spesialis diarahkan untuk ini arahnya kan kalau bola-bali abortus gitu ya berulang itu kemungkinan ada virusnya. Nah, di antara virusnya itu virus tokso kan seperti itu. Jadi ibu hamil itu ternyata kompleks sekali ya Bu ya. Iya. Tidak selesai kalau membahas di sini satu jam. Iya. Jadi ini untuk pemeriksaan kehamilan nanti apakah pas hamil saja atau setelah hamil setelah hamil itu tetap pemeriksaan kesehatan seperti ini Bu? Iya, kan kalau bicara tentang pemeriksaan untuk mempersiapkan generasi yang sehat, nah itu sebetulnya dipersiapkan sejak dini, sejak masa remaja. Nah, remajanya harus sehat seperti itu. Nanti sebelum menikah itu juga dipastikan sehat, karena dia nanti kalau sudah menikah akan jadi ibu hamil. Nanti nanti bersalinnya biar sehat, itu memang pemeriksaannya berlanjut ya. Berlanjut terus ya Bu ya, kayak gitu seperti itu ya. Oke, jadi penting sekali ya ini Sobat untuk pemeriksaan kehamilan, bahkan tadi minimal trimester pertama itu berapa kali Bu untuk 2 kali. 2 kali ya, sampai ke trimester ketiga ya. Jadi dalam istilah kehamilan itu kan ada trimester 1 berarti sejak hamil sampai 3 bulan itu minimal harus ketemu tenaga kesehatan minimal 2 kali. Nanti trimester 2 minimal 2 kali, lebih bagus. Yang trimester 3 juga 3 kali. Iya, oke nih Bu, pertanyaan Bu nih, dampak apa sih Bu yang bisa ditimbulkan kalau tidak melakukan ANC terintegrasi?
Oh, okay. Dampaknya tentunya tidak akan terdeteksi kalau ada komplikasi ya. Kalau ada faktor resiko. Ya, kalau faktor resiko. Karena terintegrasi itu tadi sudah saya sampaikan ya. Misalkan ini untuk HIV sekarang kan wajib ya, semua ibu hamil itu wajib dites namanya triple eliminasi itu ya di istilah medis. Itu pemeriksaan dari HIV, HBsAg atau untuk deteksi hepatitis, kemudian untuk sifilis. Nah, 3 itu. Nah, tentunya kalau tidak melakukan itu kan tidak terdeteksi. Padahal ada juga loh dari yang sudah datang diperiksa itu ada yang reaktif atau positif loh. HBsAg-nya positif, berarti dia punya virus pembawa hepatitis kan. Nah, itu kan nanti untuk proses persalinannya juga harus dikelola tersendiri lain. Untuk bayinya harus disuntik hiperhep anti hepatitis seperti lahir langsung nah, lain kan dengan yang tidak positif kan seperti itu. Itu dampaknya. Kemudian kalau tidak melakukan lab misalkan HB-nya enggak terdeteksi ketika dia anemia tidak ditangani misalkan padahal tidak tahu gitu ya Bu ya. Tidak tahu padahal kan nilai hemoglobin yang normal kan 12. Kalau di bawah 12 berarti kategorinya anemia. Nah, kalau anemia kok tidak tertangani, lah nanti malah dampaknya pas bersalin malah pendarahan tadi sudah saya sampaikan seperti itu karena kontraksinya jelek, kemudian tenaganya ibunya juga tidak sehat kan. Kalau anemia kan lemah, lesu, letuh gitu. Jadi akan diketahui lebih dini untuk mungkin ada penyakit dan sebagainya gitu ya Bu ya. Dan ini yang baru Mas, yang baru itu kan sekarang ini semua ibu hamil ini harus di screening oleh dokter. Nah, cukup di puskesmas dan USG lah ini. USG itu yang tadinya tidak wajib, ini sekarang diwajibkan. Ini harus ke rumah sakit ya Bu ya? Di puskesmas sudah ada. Di puskesmas sudah ada nih sobat, jadi jangan khawatir ya. Ini harus ke rumah sakit, ini harus ke sana sini. Kalau dulu mungkin hanya dokter spesialis fasilitas USG di situ, tapi sekarang puskesmas sudah ada. Jadi minimal USG dan ketemu dokter untuk di screening kesehatan itu di trimester 1. Di trimester 1. Trimester 1 itu untuk menentukan umur kehamilan dan kesimpulan berikutnya. Artinya ini sebetulnya hamil berapa bulan sih seperti itu. Kadang-kadang ibu kan ada yang lupa dan sebagainya. Kemudian kalau sudah diketahui umur kehamilannya, kesimpulannya dari hasil USG ini sehat enggak, bisa diteruskan apa enggak kan seperti itu. Kemudian yang trimester 3 itu juga harus USG. Ini untuk menentukan kenaikan berat badan. Jadi ini naiknya normal apa tidak. Kalau tidak normal bisa dia bayi besar atau kecil, dia bayinya berat badannya kecil kan resiko juga. Ya kan kalau terlalu kecil misalkan keluarnya 2 kilo di bawah 2,5 kilo kan itu juga kategori bayi yang tidak normal berat badannya kan perlu penanganan. Ini seperti itu. Jadi ini yang harus diketahui masyarakat luas. Sekarang ini memang harus USG. Karena di buku KIA yang terbaru ini ada sudah lengkap. Harus diisi. Seperti itu ya Bu ya. Oke, sangat luar biasa banget ya Sobat Citra, sangat bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan sama Ibu Endar. Ini bermanfaat sekali untuk Sobat Citra ya, terutama untuk para ibu-ibu ini yang mau program ini kehamilan atau mungkin yang sedang hamil ya Bu ya. Seperti itu. Oke, nanti kita kembali lagi Bu, masih satu season lagi habis ini. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Citra, tetap stay tune sampai nanti jam 10 pagi, jam 11 ya bersama Ricky Bibisana. Cie, yang mau nikah udah sibuk aja nih nyiapin macem-macem. Busana nikah udah, undangan udah, tinggal nunggu hari H aja nih berarti nih. Ih, Adek bisa aja, masih ada yang kurang nih. Kue nikahannya kakak pengen yang enak, terus spesial di mana ya Dek? Di Aneka Boga aja Kak, komplit loh di sana. Berbagai kue ada dan yang pasti rasanya enak, terus juga harganya terjangkau loh Kak. Aneka Boga yang di Jalan Angkatan 45 nomor 53 Wonosobo, terus cabangnya di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo itu kan Dek? Ih, kakak mah tahu. Ya udah, sekarang kita ke Aneka Boga aja yuk Dek. Nanti aja ya Kak, Adik lapar nih, mau makan dulu. Udah, makan di sana aja. Kan sekarang udah ada restonya, tempatnya nyaman, pilihan menunya juga komplit. Kakak traktir deh. Yeay, asik, kakak baik deh. Untuk
Urusan roti dan oleh-oleh, datang saja ke Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53A Wonosobo dan kini telah buka cabang di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo, dilengkapi resto dengan konsep yang lebih modern, tempat nyaman, pilihan menu yang komplit dan harga terjangkau. Aneka Boga menyediakan berbagai produk bakery yang berkualitas dengan harga bersahabat, mulai dari jajanan tradisional, oleh-oleh dan lain-lain. Untuk restonya terdapat berbagai varian menu yang menggugah selera, mulai dari olahan ayam, telur, indomie, kentang goreng, kulit ayam, cumi, jamur, sosis yang dapat dipadukan dengan berbagai macam saus dan sambal seperti saus pedas manis, cabai garam, mentega, sambal matah, sambal geprek dan lain-lain. Tersedia juga roti bakar dengan berbagai rasa serta aneka minuman panas dan dingin seperti aneka teh dan kopi, susu jahe, wedang roti, wedang jahe, wedang serai, wedang uwuh, wedang ronde dan lain-lain. Aneka Boga adalah salah satu pelopor bakery di Wonosobo dan memiliki gerai dengan konsep modern. Tunggu apa lagi? Kunjungi segera cabang baru Aneka Boga yang beralamat di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo. Kalian masih suka dengerin radio nggak? Masih. Kadang-kadang sih. Dengerin. Kalau di mobil dengerin. Kadang-kadang. Masih kalau di jalan. Dengerin radionya pas lagi ngapain nih? Lagi galau. Paling pas lagi di jalan nih gabut. Pas pergi dan pulang kerja doang. Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir. Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio? Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya. Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru. Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya. Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik. Satu lagi nih. Kenapa kalian harus dengerin radio? Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu wawasannya. Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah. Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio. Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong. Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu. Kok permen? Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Pastikan Milton saja teman sejati Anda. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor, obrolan bakal lancar. Tahu aja lo. Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana? Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek. Dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 98.8 Citra FM Wonosobo. Dari Jalan Pasukan Walawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama OPTD Puskesmas Wonosobo 1 bersama Ibu Endar Retnowati. Dan ini sudah di menit terakhir ya Sobat Citra, mungkin padahal masih banyak yang pengen dibahas ya Bu Endar ya. Banyak sekali nih. Iya, apalagi tentang kehamilan tuh kompleks dan banyak sekali yang perlu dijelaskan ya Bu. Ya mungkin untuk Sobat Citra yang masih kurang jelas bisa dong datang ke bidan desa ya. Iya. Atau pas pemeriksaan langsung konseling. Ya. Betul sekali ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Endar di season terakhir ini. Iya, terima kasih untuk yang terakhir itu mungkin stressing ya. Stressing untuk ANC ini. Tadi udah sampaikan ANC terintegrasi ini penting untuk
mendeteksi secara dini resiko kehamilan, nggih, dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tadi sudah disampaikan banyak, nggih. Jadi integrasinya itu apa saja dan sebagainya lah. Untuk stressingnya, monggo lah ibu-ibu untuk apa yang bukan hanya ibu aja ya, bapaknya juga, nggih. Iya, jadi bukan ibunya lupa, kasihan, ibunya lupa, bapaknya mengingatkan. Nah, kan harusnya suami siaga. Suami siaga itu kan dari sebelum kehamilan dan kehamilan sampai dia punya anak kan selalu di sampingnya, nggih. Untuk selalu mengingatkan untuk periksa secara rutin. Nggih, periksa secara rutin dari awal dia terlambat haid, nggih. Misalkan terlambat haid langsung periksa. Karena periksa itu nanti selain pengelolaan ini, tapi kan yang penting konselingnya. Ya kan tadi kan kita bicara juga banyak hal-hal yang mungkin baru ya, yang Mas Anila itu konselingnya. Jadi di trimester pertama itu apa yang dilakukan dan sebagainya itu penting. Harus ketemu tenaga kesehatan. Iya harus ya Bu ya, soalnya tuh yang tahu kan tenaga kesehatan. Ya. Gitu kan. Kemudian kalau pas ketemu tenaga kesehatan itu monggo untuk ditanyakan, nggih. Apa-apa yang menjadi masalah disampaikan seperti itu, nggih. Kemudian untuk standar-standar yang harus dilakukan ibu hamil, misalkan harus USG, harus pemeriksaan laborat, nggih. Kemudian yang penting lagi minum tablet tambah darah secara teratur seperti itu, nggih. Yang dianjurkan kan 90 tablet minimal. Itu untuk dipatuhi. Dipatuhi itu untuk upaya untuk kesehatan ibu dan janinnya. Nggih, jangan lupa penting seperti itu. Iya, pemeriksaan syarat. Terus yang satu lagi senam ibu hamil. Senam ibu hamil agar keluhan-keluhan pada waktu hamil itu bisa berkurang karena keluhan banyak, nggih. Kalau hamil itu keluhannya banyak. Ini itu ya, Bu ya. Lain dengan senam itu upaya untuk relaksasi itu akan berpengaruh besar terhadap nanti pada waktu melahirkan. Kalau yang senam teratur sudah dilatih dan sebagainya, insya Allah sakitnya mungkin berkurang. Kalau tidak merasakan sakit ya enggak lah, kalau semua ibu bersalin ya mesti merasakan sakit. Karena kalau enggak sakit malah dibuat sakit kan, kontraksi itu kan. Kontraksinya ya, kalau enggak ada kontraksi kan enggak bisa lahir. Itu kontraksinya itu yang bikin sakit. Jadi kalau dengan senam ibu hamil minimal tidak sakit sekali, bisa sudah ada latihannya lah seperti itu. Gitu ya, Kemudian mencegah robekan jalan lahir dan sebagainya. Itu saja mungkin. Nanti bisa ketemu lagi. Bisa ketemu Bu Endar lagi ya. Soalnya ini juga insya Allah gitu ya, untuk setiap Kamis ini kita bekerja sama dengan UPD Puskesmas Wonosobo 1. Ini akan rutin Bu untuk talkshow-nya. Jadi akan membawa manfaat ya untuk Sobat Citra. Jadi nggak cuma di radio cuma dengerin musik apa gitu, tapi ada talkshow yang edukasinya penting sekali ya Sobat Citra. Oke, mungkin ada saran, tips, pesan-pesan Bu untuk ibu hamil di Wonosobo dan di mana-mana? Sarannya tetap sehat, ya. Jalani dengan bahagia, tapi dengan perencanaan yang matang. Begitu ya. Ini di buku KIA sudah ada amanat persalinan lah ini. Kalau sudah hamil memang kita harus siap semuanya, siapkan semuanya, jangan untuk hamil seperti dijalani seperti biasa aja juga, tapi harus dengan perencanaan. Jadi nanti nggak usah panik, tapi tetap harus direncana. Ya direncana. Kalau misalkan ada komplikasi apa ya tetap dijalani aja. Itu kan insya Allah ada solusinya. Seperti itu. Tetap semangat, sehat selalu. Oke, sangat luar biasa banget. Ini dari Ibu Enda Retnawati ya Sobat Citra. Dan tanpa terasa 1 jam sudah kebersama kita di talkshow kita hari ini. Terima kasih buat Ibu Enda Retnawati sudah hadir di Citra FM. Selamat bertugas kembali Ibu, sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Oke, dan saya Riki bisa pamit, keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum.